Sapna Nursakia Eskalwi, kelas 3F dengan NIM 151422089. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bahan pembelajaran dengan mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran. Materi pertama ada pengembangan bahan pembelajaran sekolah dasar. Bahan ajar adalah sebuah persoalan pokok yang tidak bisa dikesimpulankan dalam satu kesatuan pembahasan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menurut Andi Prastowo, bahan ajar atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Bahan ajar memiliki beragam jenis, ada yang cetak maupun non-cetak. Bahan ajar cetak yang sering dijumpai antara lain berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Yang pertama ada handout. Handout adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, ada juga yang mengartikan handout sebagai bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Guru dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa. Saat ini, handout dapat diperoleh melalui download internet atau menyadur dari berbagai buku dan sumber lainnya. Yang kedua ada buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku sangat membantu guru dan siswa dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, buku bacaan. Buku bacaan yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Yang kedua, buku pegangan. Buku pegangan yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang ketiga, buku bahan ajar atau buku teks. Buku bahan ajar atau buku teks yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga ada modul. Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pembelajaran, dan informasi. Selanjutnya ada karakteristik bahan pembelajaran sekolah dasar. Bahan ajar memiliki 5 karakteristik. Yang pertama ada karakteristik bahan ajar self-instruksional, yaitu bahan ajar yang dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Oleh karena itu, di dalam bahan ajar harus terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas dan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Yang kedua ada karakteristik bahan ajar self-contained, yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Yang ketiga, karakteristik bahan stand-alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan
tidak bergantung pada bahan ajar atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, ada karakteristik bahan adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir, ada karakteristik bahan user friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil. Materi terakhir, ada bentuk bahan pembelajaran sekolah dasar. Yang pertama, ada bahan ajar cetak atau printed. Bahan ajar cetak lebih banyak bisa ditampilkan dalam bentuk antara lain adalah handout. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai peserta didik. Lalu ada buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik, dilengkapi dengan gambar dan keterangan. Keterangannya, isi buku juga menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan ide penulisnya. Lalu ada modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri, tanpa atau dengan bimbingan guru. Sehingga modul berisi paling tidak tentang secara komponen dasar bahan ajar yang telah disebutkan sebelumnya. Wallchart adalah bahan cetak yang biasanya berupa bagian siklus atau proses atau grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Foto atau gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkai foto atau gambar, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio. Kaset atau piringan hitam, kaset yang direncanakan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah program yang dapat dipergunakan sebagai bahan ajar. Media kaset dapat menyimpan suara yang mampu secara berulang-ulang diperdengarkan kepada peserta didik yang menggunakannya sebagai bahan ajar. Radio adalah media dengar yang dapat memanfaatkan sebagai bahan ajar. Dengan radio, peserta didik bisa belajar sesuatu. Radio juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Program radio dapat dirancang sebagai bahan ajar. Misalnya, pada jam tertentu, guru merencanakan sebuah program pembelajaran melalui radio. Misalnya, mendengarkan berita siaran langsung suatu kejadian atau fakta yang sedang berlangsung. Yang ketiga, ada bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Video atau film, umumnya program video telah dibuat dengan rancangan lengkap, sehingga setiap akhir dari penayangan video, siswa dapat menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Beberapa keuntungan yang didapat jika bahan ajar disajikan dalam bentuk video atau film antara lain: yang pertama, dengan video atau film seseorang dapat belajar sendiri. Lalu yang kedua, sebagai media pandang dengar, video atau menyajikan situasi yang komunikatif dan dapat diulang-ulang. Yang ketiga, dapat menampilkan sesuatu yang detail dari benda yang bergerak, kompleks yang sulit dilihat dengan mata. Yang keempat, ada video dapat dipercepat maupun diperlambat, dapat diulang pada bagian tertentu yang perlu lebih jelas, dan bahkan dapat diperbesar.
Yang kelima, kemungkinan pula untuk membandingkan antara dua adegan berbeda diputar dalam waktu bersamaan. Yang keenam, video juga dapat digunakan sebagai tampilan nyata dari suatu adegan, mengangkat suatu situasi diskusi, dokumentasi, interview, dan menampilkan satu percobaan yang berproses. Dan yang terakhir, ada orang atau narasumber. Orang sebagai sumber belajar yang dapat dipandang dan didengar, karena dengan orang seseorang dapat dijadikan bahan belajar, bahkan seorang guru dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang bahan pembelajaran. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.